Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Nurul Malika, NIM 1906-15669, jurusan Agroteknologi, kelas C, Fakultas Pertanian Universitas Riau. Di video kali ini, saya akan melakukan praktikum yang berjudul imbibisi pada kacang tanah. Selamat menyaksikan. Apa itu imbibisi? Imbibisi merupakan proses penyerapan air ke dalam sel imbian atau biji yang akan berkecambah, di mana sel tersebut akan mengembang dan akan muncul akar atau radikula. Syarat terjadinya imbibisi: 1. Adanya tarik-menarik secara spesifik di antara air dengan benih. 2. Adanya perbedaan di antara benih bersama larutan, yang mana benih kurang dari larutan. 3. Benih kering mempunyai kandungan rendah. 4. Benih memiliki partikel koloid sebagai matriks yang sifatnya hidrofil, berwujud pati, protein, dan selulose. Faktor yang mempengaruhi imbibisi: 1. Tekanan hidrostatik. 2. Konsentrasi air. 3. Luas permukaan biji yang kontak bersama air. 4. Daya intermolekular. 5. Spesies dan varietas. 6. Suhu. 7. Tingkat kemasakan. 8. Umur. 9. Komposisi kimia. Alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini adalah air secukupnya, kacang tanah 200 gram yang nantinya akan dibagi masing-masing menjadi 50 gram, 4 buah gelas plastik, dan penggaris. Berdasarkan praktikum yang dilakukan, maka diperoleh data sebagai berikut. Lalu, untuk mendapatkan hasil akhir ketinggian air, digunakan rumus tinggi awal air dikurang tinggi sisa air, sehingga didapatkan pada sampel 1 0,3 cm, sampel 2 0,5 cm, sampel 3 0,2 cm, dan sampel 4 1 cm. Didapatkan data yang menunjukkan bahwa kacang tanah mengalami imbibisi. Hal ini didukung oleh pendapat Hartiningsih pada tahun 2014 dalam sebuah jurnal oleh Fernanda Imansari dan Sri Haryanti, yaitu imbibisi merupakan proses masuknya air ke dalam biji. Penyerapan air tersebut ditandai dengan melunaknya kulit biji akibat adanya larutan yang masuk, sehingga terjadi hidrasi protoplasma. Biasanya terlihat kulit biji yang pecah-pecah dan pengembangan ukuran biji.
Menurut Sri Sutarmi pada buku umum Botani 2 pada tahun 1985, air yang telah diserap oleh biji akan mengaktifkan enzim yang akan melarutkan pati menjadi gula air, juga mengakibatkan pengaktifan kembali membran protoplasma sehingga air dengan osmosis dan imbibisi bekerja sama dalam perkecambahan biji. Imbibisi terjadi karena air masuk melalui membran sel, ditarik oleh senyawa yang terdapat di dalam biji yang bersifat higroskopis. Senyawa higroskopis yang dimaksud ialah kristal karbohidrat atau amilum dan protein kering yang terdapat dalam biji. Imbibisi berfungsi sebagai laju perkecambahan pada benih. Apabila benih tidak dapat melakukan imbibisi, maka laju perkecambahan benih akan terhambat. Menurut Campbell pada tahun 2002, air yang berimbibisi menyebabkan biji mengembang dan memecahkan kulit pembungkusnya, dan juga memicu perubahan metabolik pada embrio yang menyebabkan biji tersebut terus melanjutkan pertumbuhan. Setelah air diserap oleh biji, enzim yang terdapat pada biji akan aktif. Kemudian, enzim akan mengaktifkan metabolisme sel, salah satunya untuk mengambil oksigen. Oksigen diperlukan untuk proses oksidasi makanan cadangan yang terdapat dalam biji. Dengan demikian, hasil oksidasi dapat digunakan dalam pertumbuhan biji. Kesimpulannya, berkurangnya air di setiap sampel menunjukkan bahwa kacang tanah mengalami imbibisi. Imbibisi merupakan proses masuknya air ke dalam biji yang berguna untuk membantu perkecambahan.